Mugi panjenenganipun ning Eva Mudik Gereja Juli ingkang rawuh kepala matur membicarakan seorang Gusti ingkang antawis 30 kali tahun kepengker kapundhut ingkang sakmenika sumane wonten ing mriki kaliyan garwanipun Bunyaini ingkang tansah dipun sowangi tiyang kathah tidak akan pernah ada habisnya. Seorang Gusti yang bisa dikatakan sepanjang hidupnya habis berkelana. Satu-satunya putra Ki Ahmad Jajuli ingkang memang wiwit alit ngantos sak kapundhutipun boten nate wonten dalang. Istilahipun Ki Hamid Pasuruan, sosok yang punya tugas teramat sangat sulit tingkatannya di dalam ngomong umat. Salah satunya adalah ngayomi membenari manusia yang belum ingin baik. Pramila panjenenganipun Gusti jejak usia 8 tahun sampun tidak wonten ing mriki, survei wonten ing mriki. Lajeng antawis tahun 80-an awal dawuh bilih aku mulai umur 12 tahun wis kepengin dikubur ini. Aku terwujud, bahkan pernah dawuh tahun 86 kalau semanten makan tambak itu tasik hutan belantara. Aku kepengin besok makam tambak ini iso rame kaya makam Sunan Ampel, dan ternyata terwujud. Apa sih? Kalau kan membicarakan seorang Gusti tidak akan pernah ada habisnya, karena siapapun orang yang pernah ketemu dengan Gusti walau cuma satu kali, selalu merasa bahwa saya adalah orang yang paling dekat dengan Gusti. Itu keunikan pun kepada secara lahiriah Gusti itu boten nate celak kali sila-sila. Semisal menawi panjenengan ahli urip nyuwun sewu Gus, si A, si B kok memberikan bahwa saya adalah orang yang paling dekat dengan Gusti. Kalau jawab, siapa seperti itu? Tetap berikan perjuangannya tidak hanya duduk di dalam masjid atau pesantren, tetapi mandiri tunggal-tunggal perpianto ini, termasuk memuliakan Quran di Indonesia yang sukses berhasil dapat diinfofil dengan jutaan orang pengamalnya. Pramila kalau tadi Gusti sosok yang misteri, yang tahu siapa seorang Gusti hanyalah para sahabatnya saja. Siapa itu? Ikatoso Badalham Magelang, Mbah Hamid Magelang, Mbah Emundir Kediri, Ye Hamid Pasuruan, Mbah Om Sidoarjo. Itulah yang benar-benar tahu seorang Gusti. Pramila ono sewu. Kalau kamu tarik lokasi aneh, wonten ing dusun Namun Sari Tulungagung.
Gusmi kan lahir wonten ing Ploso, dibesarkan wonten ing Tulungagung. Pada saat itu saged dipunwastani mayoritas piantun memuji seorang Gusmi. Dan memang betul apa yang dikatakan Mbah Yai Putri, bahwa sepanjang Gusmi masih hidup di dunia ini, Allah menutupi dengan 7 kewalian. Artinya nalika Gusmi tasih sugeng 70% piantun muslim membenci dan menghina Gusmi. Tapi kelak setelah Gusmi tiada, Allah akan membuka siapa itu Gusmi. Pramila kalau kamu tadi, Masya Allah, Gusmi kabudut tanggal 6 bulan Juni 93. Ini coba kalau ceritakan itu begini. Desa Ploso itu ulang sama usia Bapak Ibu. Masya Allah, kalau derek nyolati pertama wonten ing pendoponipun Mbah Jajuli ingkang imam niku kakangipun Gusmi, asmanipun Kyai Nurul Jajuli. Namun piyantun Gangsal Depan lajeng dipun pinarakaken wonten ing Masjid Pondok Ploso antawis subuh jenazahipun Gusmi. Ngantos jam kalih siang dipun pinggalaken dhateng niki pemakaman tambak niki. Pada saat itu nih, lek pemakai di dalam sejarah di Indonesia ini, sosok jenazah yang disolati sampai mencapai 105 kali adalah seorang Gusmi saja. Setiap disolati di dalamnya, artinya lebih dari 5.000 orang sekali sholat jenazah. Pramila, Masya Allah, kalau kemudian nalika sowan Mbah Nyai Rodiyah Jajuli, ibu-ibu Gusmi jauh mekaten pancen anu kowe bapakmu iki memang wong sing apike kekaruan. Lek jogo apike supaya wong gak karo akan pernah Gusmi dulu berjuang keras untuk bagaimana kebaikannya tidak ditarik orang. Kalau merasakan malah dan kayak Jajuli, Mbah Jajuli tahu kan, wong aku ini tahu ya, pas dikabari bapakmu dikubur, aku langsung neng dalem ibumu lempeken Pasar Ploso. Kan kalau semanten kan satu-satunya orang yang diizinkan Bu Yai untuk masuk kamar Gusmi tanpa diizin Bu Yai adalah Mbah Nyai Rodiyah Jajuli. Aku tahu nih mempuni kamar bapakmu. Ibu Mbah Nyai Rodiyah Jajuli. Bapaknya kondisi buka kitab. Ngerti aku, aku ibu ini. Begitu aku mlebu, kitab aku dideliki. Masya Allah, padahal aku lagi juga. Artinya berjuang keras agar kebaikannya tidak dilihat orang. Niki es pramila, Masya Allah. Kalau semangat aku terima kasih juga nih. Sosok yang mengalah ketika direndahkan orang, ketika dicaci maki orang, ketika dihina orang, selalu jumpai mana dan selalu mengatakan orang-orang yang menghina dan merendahkan diriku itulah orang-orang yang baik dan saya memang orang yang buruk. Masya Allah, semakin mungkin selalu ini sering kurang satu kita itu betul sakit nih. Selalu mengatakan wong sak donya iki apik kabeh. Sing enak nek aku tok iki. Pramila yo jawab.
dumateng para pengamat politik di Indonesia ini yang harus panjenengan tahu. Jangan hanya mantep-mantep mengamalkan ikut COVID. Yang harus panjenengan tahu, Gusti itu tidak butuh pengakuan dunia. Artinya para pengamal di yang jutaan di Indonesia ini mengakui atau tidak para pengamal bahwa Gusti adalah guru besar. Gusti betul-betul itu. Pramila kan yang saya sama-sama katanya. Sama-sama katanya. Gusti dulu itu. Naliko ngamalakan di, naliko dapat dikubur ini. Langsung dipacakan ke Ahmad Siddiq dengan melarang menyebut nama Gusti. Semakin mungkin Gusti itu menawi berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Ojo sekali-kali nyebut jeneng. Termasuk semisal, kalau semakin semisal kalau ada orang tertosi kelebihan pun Gusti. Semisal kalau semakin pada semisal ada orang yang merapi karena pun Gusti. Seketika Gusti pasti jauh. Selama semacam hidup, jangan pernah engkau ceritakan pada orang lain. Ikfi wujud dan tak ribu. Kalau simpulan lagi, kadang-kadang kan buatan banyak contohnya. Gus kerjari kawannya kepada seorang Gusti mulia di Quran dan menjadi ofisi. Gede di pondok di bapaknya dengan cara tersendiri. Gusti tak rahasia apa Gus. Kok setelah Sumari Allah memuliakan dengan jutaan fakih dari mana-mana. Kalau jawab, yang saya mungkin Gusti itu sosok yang punya akhlak mulia, punya budi pekerti baik. Atas Gusti itu masya Allah. Yang saya mungkin kalau kata harus jangan menjadi akan Gusti. Yang saya lihat seorang Gusti itu adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak pernah merendahkan siapa saja. Lalu kesimpulan itu, mugi-mugi kerawan ada dengan sedoyo. Hormat hal Gusti yang ke-32 ini betul barokah dan ageng. Hajat nawaitu cita-cita panjenengan ingkang sae-sae berkah saking dipun wafilin karo makhluk Gusti. Sedaya mugi-mugi dipun paring keberhasilan. Mugi-mugi kesulitan kita di dalam menjalani hidup, problema kita mengenai dunia ini, mungkin Allah paling tuntas terpenuhi. Bagaimana saya kita harus mengakui ini bahwa kita manusia akhir zaman otomatis banyak kesalahan, banyak dosa, dan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Monggo kita saran-saran yang akan datang Allah lewat para walinya khususnya ini. Sudah mungkin berpaling itu tentunya akhir. Yang jelas kalau dalam pesan jalan pengalaman juga besar di Indonesia ini, amalkanlah dikul dengan baik dengan tujuan hanya dari Gusti. Karena apa? Dulu Gusti pernah jawab, tidak semua pengamat dikul kelak akan bertemu dengan aku di akhirat. Ada manusia hidup ini hanya sesaat, hidup ini hanya sementara. Bapak Ibu, Pramila
Mugi-mugi kita sedaya niki dipun paringi badan selalu sehat, dipun paringi panjang umur ingkang berkah, lan sedaya mugi-mugi dipun paringi husnul khatimah. Ingkang terakhir, kula kan mengerti salah satu dari ciri khas Gus Mik yang punya akhlak mulia. Gus Mik itu jauh dari ketakaburan, Gus Mik itu jauh dari kesombongan orang itu. Padahal kan dong jauh nih, Gus Mik itu punya kecerdasan, punya keilmuan, punya ilmu laduni, punya karomah yang luar biasa. Tapi Gus Mik yang rendah hati. Dong jauh nih. Kadang-kadang menentang-tentang. Dong jauh Gus. Setelah Gus Mik tiada, sinten ingkang dados penggantinya Gus Mik? Siapa yang jadi penerus Gus Mik? Kadang-kadang yang ingkang aneh. Sinten ingkang marisi karomahipun Gus Mik? Kula tegasaken, Gus Mik itu bisa dikatakan manusia terakhir yang oleh Allah diberi ilmu laduni. Setelah Gus Mik tiada, segala bentuk karomah diambil oleh Allah. Pun bener itu dikatakan gantos. Aja lewat ingkang tangger mun sewu. Lho Gus, kok kadang-kadang wonten si A si B merasa sebagai penggantinya Gus Mik, penerus Gus Mik. Kalau jauh ini, kalau kayak apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali Al-Qadim itu, bahwa kelak seperti para wali-wali akan bermunculan orang-orang yang dikatakan wali. Sampai nanti, saya ulangi lagi. Setelah para wali-wali diambil oleh Allah, akan bermunculan orang-orang yang dikatakan wali. Pramila kan atas saya Imam Ghazali itu jauh. Wa minal kabair atas sama mobil wilayah. Nyong sewu kesimpulan betul lagi. Monggo kula panjenengan iki hidup sehat, nyambut damel sing leres, ibadah sing sae, hidup bermasyarakat, ngopeni keluarga. Di kalangan minoritas tertentu orang perlu macam aneh-aneh. Kula baca lagi. Kula bertanya Gus Mik, kalau semakin tahu wajib Jumatan, kalau kita pun ajak datang masjid dan lain sebagainya. Pamilo, kesemua kata oke, monggo kula panjenengan derekaken Gus Mik. Mugi-mugi intinipun ngalap berkah, ngalap barokah. Doa-doa kita mugi-mugi diberkabarkan karena Allah. Amin. Semogalah kita yang ditakdir kesempatan akhir zaman ini, semogalah kita yang banyak dosa, banyak kelemahan, gandol rombongan pun Gus Mik akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti. Mugi-mugi kula panjenengan pada akhirnya akan mendapat komando langsung dari Allah, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Mungkin termasuk kita sedaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.